Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo ini aku mau menjelaskan kejadian tentang salah satu mantan membernya Tiara yang lagi rame saat ini. Ini kejadiannya udah tak ringkes sebisa mungkin biar polo-polo bener-bener cuman perlu mendengarkan yang perlu dipahami agar tahu apa yang terjadi. Dan jujur, hingga saat ini kita nggak tahu kebenarannya apa, tapi tak jelaskan kenapa ini lagi rame. Oke, langsung kita mulai. Pertama-tama, orang yang dimaksud di sini bernama I Arem dan dulunya dia itu merupakan mantan member Tiara. Tapi dia itu bukan member Tiara yang dari awal. Dia itu masuk ke grup Tiara di tanggal 3 Juli tahun 2012 dan keluar tanggal 10 Juli tahun 2013. Jadi cuma sekitar 1 tahun lebih 1 minggu, dan nama aslinya ini I Arem. Tapi setelah dia keluar dari Tiara, dia ini sempat menggunakan nama Han Arem. Jadi kalau misalnya polo-polo cari berita Han Arem mantan member Tiara, nah ini adalah orang yang sama. Kedua, I Arem ini sebenarnya dia itu pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kim Yong-gol. Dia ini merupakan orang biasa, bukan orang di dunia entertainment yang memiliki bisnis. Dan mereka ini awalnya menikah pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 dan melahirkan anak pertama pada tanggal 31 Mei tahun 2020 dan anak keduanya lahir pada tanggal 29 Desember tahun 2022. Sebenarnya sampai sini ini merupakan informasi tentang Yi Arem dan kedepannya merupakan bagian dari cerita yang perlu polo-polo pahami kenapa ini lagi rame. I Arem ini menyatakan bahwa dia ini lagi menjalani proses perceraian secara hukum dengan suaminya yang saat ini. Dan dia juga mengupload foto bersama dengan seorang laki-laki dan dia bilang ini merupakan calon suami saya yang baru juga. Nah, cowok yang ditampilkan di sini merupakan cowok yang saat ini lagi rame di berita di Korea ini. Nah, ini cowok bernama So Dong Hoon. Dia ini merupakan laki-laki kelahiran tahun 1992. Sedikit info tentang So Dong Hoon, pada bulan Mei tahun 2021, dia ini pernah mendapatkan hukuman untuk masuk penjara selama 2,5 tahun dan dia itu dibebaskan setelah 2,5 tahun tentunya. Dan mulai bulan September tahun 2023, dia ini menggunakan kartu nama yang tertulis Lotte Entertainment. Lotte kan ya perusahaan besar di Korea. Nah, dia ini berpura-pura menjadi seorang writer dari sebuah film ataupun project dan menggunakan ini sebagai identitas barunya. Dan setelah itu, pada tanggal 2 Maret tahun 2024, di tahun ini, I Arem ini mulai bilang bahwa mantan suaminya, dia ini melakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Kayak pipis di mulut anaknya lah, terus mengoleskan kotoran lah, gitu itu. Dan jujur untuk bagian ini sedikit dipertanyakan karena kenapa I Arem kamu ini membeberkan semua ini di dunia sosmed, bukannya dibawa ke jalur hukum gitu. Oke, lanjut lagi. Dan pada tanggal 27 Maret tahun 2024 muncullah berita bahwa I Arem ini melakukan percobaan bunuh diri. Dan sebenarnya mulai bulan Desember tahun 2023 itu mulai ada kayak satu rumor yang bilang bahwa ada seorang artis perempuan yang pacaran dengan seorang laki-laki yang kayak penipu gitu. Dan orang-orang memperkirakan itu adalah I Arem gitu. Dan di dalam kondisi seperti itu, I Arem ini tiba-tiba membuat satu postingan yang tulisannya seperti ini. Saat ini seseorang menggunakan nama saya untuk meminjam uang kepada banyak orang. Dan mulai kemarin HP saya dirampas dan orang-orang sekitar saya dihubungi menggunakan KakaoTalk saya. Saya berharap tidak ada lagi korban yang bermunculan dan hal ini juga sudah saya laporkan kepada kepolisian. Sebenarnya dengan adanya postingan ini kan memperjelas bahwa dia itu tidak melakukan pinjaman uang kepada orang-orang ya toh. Nah, tapi di postingan ini orang-orang itu mulai komen dan bahkan ada orang yang bilang berapa nominalnya. Dan juga di saat mereka kontak katanya mereka itu di blok. Nah, bingungi ya, toh sekarang siapa yang benar? Apakah benar dia itu benar-benar pernah minjam uang kepada orang atau sebenarnya ini merupakan sebuah kejadian hacking yang terjadi kepada I Arem? Karena I Arem ini terus-menerus bilang bahwa dirinya itu dihack, jadi HP-nya itu dihacking. Jadi apa yang terjadi saat ini itu bukan perilaku dia dan ini merupakan sebuah kejadian yang mengatasnamakan dirinya gitu. Tapi ada komen-komen yang bilang bahwa enggak, ini loh benar yang hubungi itu kamu dan aku punya bukti gitu. Nah, bukti yang dimaksud di sini adalah ada salah satu orang yang dihubungi melalui Instagramnya I Arem juga dan dia itu merasa nggak bisa percaya gitu. Sebenarnya dihubungi dari pacarnya dulu, lalu karena dia nggak percaya, dia ini minta bukti sehingga DM ke Instagramnya I Arem ini dan DM-nya ini dibalas dengan foto yang diminta. Nah, orangnya ini bilang kayak gini, kalau kamu betul I Arem, sekarang kirimkan foto I Arem yang menunjukkan 3 jari gitu. Karena biasanya kan foto kayak gini, tapi kayak gini jarang ya tuh. Nah, ini orang minta dan ternyata dari akunnya I Arem ini
ada foto yang dikirimkan dan fotonya ini sesuai dengan permintaan, yaitu menunjukkan 3 jari seperti ini. Sehingga orang yang dihubungi juga jadi percaya bahwa yang minjem uang adalah IAREM kayak gitu. Masalahnya yang dihubungi itu nggak cuma satu orang, dan berdasarkan dispatch korbannya itu mencapai 10 orang dan jumlah kerugiannya itu mencapai 43,95 juta Korea won, dan diperkirakan 2 juta Korea won diantaranya itu udah dibayar kembali. Ya sebenarnya hampir nggak dibayar kembali. Jadi bisa dibilang IAREM itu bilang bahwa dirinya itu dihack, bukan dirinya yang minjem uang gitu. Di sini mungkin Polo bertanya-tanya, dia ini minjam uang dengan alasan apa dan juga kenapa gitu. IAREM ini dan juga pacarnya ataupun calon suaminya yang baru ini menghubungi orang-orang sekitarnya dengan alasan biaya medis. Calon suaminya ini bilang bahwa sebenarnya IAREM ini lagi hamil minggu ke-11 dan membutuhkan biaya untuk rumah sakit tapi nggak cukup. Pinjem dong 2 juta won, pinjem dong 3 juta won. Sekarang IAREM yang sakit perlu dioperasi, harus foto MRI sama X-ray, pinjem uang dong, kayak gitu. Jadi alasannya itu selalu dengan alasan medis. Nah makanya fotonya IAREM yang kayak gini itu juga terlihat kayak di rumah sakit karena waktu itu juga alasannya pinjem uang untuk medis. Nah sebenarnya masuk akal juga IAREM dan juga Sotongun ini membutuhkan uang untuk membayar medis. Itu sebenarnya masih masuk akal. Masalahnya uang yang mereka pinjam ini jumlahnya terlalu banyak, dan juga ditambah lagi ada rekaman IAREM telepon ke loan shark atau kayak pinjol gitulah, yang minjem uangnya itu bunganya gede banget gitu. Dan ini sedikit nggak masuk akal, kalau misalnya bukan kamu kok bisa ada suara rekamannya kamu gitu. Apakah ini juga hacking? Ya itu kan menjadi pertanyaan ya toh. Dan hingga saat ini IAREM itu terus menerus bilang kalau akun Instagram dan juga KakaoTalk-nya ini kena hack. Dan juga sebenarnya calon suaminya yang baru ini kan juga merupakan bisa dibilang satu pasangan yang melakukan pinjaman uang dari orang-orang sekitarnya toh. Tapi menariknya, kayaknya calon suaminya ini sama IAREM saat ini hubungannya menjadi tidak baik, sehingga calon suaminya ini tiba-tiba bilang bahwa sebenarnya IAREM ini yang pergi minjem uang ke banyak orang karena dia ini kecanduan untuk melakukan judi. Lebih tepatnya judi olahraga, kayak nebak hasil siapa yang menang antara A dan B kayak gitu itu. Bahkan Sotongun itu mengirimkan screenshot pembicaraan antara Sotongun dengan IAREM yang menunjukkan bahwa IAREM ini lagi kecanduan di judi online. Dan bahkan Sotongun ini juga bilang bahwa salah satu alasan kenapa pernikahan sebelumnya IAREM ini hancur, ya karena IAREM itu juga menggunakan uang deposit rumahnya itu untuk judi, dan tentunya uangnya lenyap. Hingga saat ini kita itu masih nggak tahu faktanya, apakah betul IAREM itu dihack dan apakah Sotongun ini bisa dipercaya. Tapi karena Sotongun ini dulunya juga pernah masuk penjara gini ini, sehingga sedikit susah untuk mempercayai kedua belah pihak. Tapi yang pasti ada penipuan yang terjadi mengatasnamakan dua orang ini. Mungkin kita nggak tahu apakah mereka ini benar-benar melakukan penipuan atau tidak, apakah IAREM ini beneran kecanduan di judi online atau enggak, itu kita juga nggak tahu. Tapi ada beberapa bukti yang bikin orang-orang itu nggak bisa percaya IAREM. Contohnya kayak rekamannya IAREM telepon untuk pinjam uang ke loan shark ataupun yang kayak pinjol itu tadi. Oke Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Tapi satu hal yang bisa tak tambahkan, biaya medis di Korea itu nggak bakal bisa semahal ini, kayak 43 juta. Itu nggak mungkin. Orang kena kanker pun di Korea itu biaya medisnya nggak bakal nyampe segini, karena biaya medis di Korea itu sangat-sangat murah. 43,95 itu nggak mungkin. Kamu bilang oplas pun kayaknya nggak mungkin. Oke? Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Jadi aku harap buat Polo yang bingung setelah baca beritanya dispatch jadi tahu apa yang terjadi. Oke, jadi Polo mungkin juga bisa share video ini ke teman-teman Polo yang masih bingung. Oke, sekali lagi makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video